Inilah cara mudah memasang pedoman dinding batu bata pada tiang bangunan bertingkat 2. Pertama kali kita buatkan cetakan kayu seperti ini untuk menjadi penarik garis lurus pada tiang yang dapat menjadi tanda batas pasangan dinding batu bata. Di sini kita menggunakan kayu berukuran 1x2 yang dibentuk seperti contoh ini, 2 pada sisi kanan dan kiri untuk menjadi pegangan tarikan tangan, dan yang kayu menyilang yang akan kita beri paku yang menonjol dan berikan ukuran yang pasti dengan menggunakan garis yang berpedoman dengan ukuran siku tukang. Kemudian berikan paku pada setiap besi dengan kedalaman 2-3 cm pada bagian bawah, lalu bagian atasnya dengan kedalaman 1 cm. Lalu siram dengan air untuk membersihkan abu dari bekas dan tadi agar menjadi pedoman pasangan batu bata lurus dan presisi. Kali ini kita akan mencontohkan cara membuat cetakan mal tiang yang diperuntukkan pada bangunan bertingkat. Di sini kita menggunakan papan 3 suku atau papan dengan lebar 20 cm dengan panjang 4 meter. Kemudian papan kita ukur lurus menggunakan pedoman benang yang ditarik dari ujung ke ujung papan. Lalu kita garis menggunakan pensil untuk menjadi tanda yang akan kita ketam lurus agar papan tidak baling. Tetapi papan harus dipakukan berdiri agar tidak goyang sewaktu proses pengetamannya menggunakan mesin ketam listrik. Jadi papan ini pun harus diketam bagian atas dan bawah juga. Lalu belahlah papan dengan menggunakan mesin gerinda khusus mata kayu. Tapi ukur lurus dahulu papan ini dengan pedoman benang yang diberi tandanya garis pensil. Lalu bentangkan benang dari ujung ke ujung papan dan gunakan roll untuk menarik garis lurusnya pensil ini. Maka papan sudah bisa dibelah menggunakan mesin grinder. Seperti ini, dengan mengikuti pedoman lurusnya garis pensil, maka hasilnya bisa menjadi mudah dan cepat dengan cara ini. Kemudian setelah kedua papan ditidurkan sejajar, maka ukur dan bagi untuk kayu 1x2 ini dengan tanda garis pensil yang akan menjadi pengapit kedua papan ini. Maka letakkan kayu 1x2 yang sudah dipotong pada garis pensil tadi dan bisa langsung dipakukan papan dengan menggunakan paku 2 inci. Lalu gunakan juga bias untuk menggapit kedua papan agar menjadi rapat. Lalu balikan cetakan mal seperti ini dan berikan tambahan pakuan lagi pada balik papan secara berlawanan agar kuat. Balikan lagi cetakan mal ini dan potonglah pinggiran kayu pengapit yang menonjol agar rata dengan papan. Maka satukan papan yang diketam tadi dengan papan yang sudah digapit ini dengan paku 2,5 inci. Kemudian tidurkan papan seperti ini. Kemudian tempelkan papan yang sudah digapit satunya lagi dan satukan dengan paku seperti cara yang sebelumnya juga. Lalu putar cetakan mal tiang ini, kemudian berikan kayu 1x2 yang sudah diukur dan dipotong. Letakkan di antara kayu 1x2 yang untuk pengapit kedua papan tadi dan langsung pakukan untuk menyatukannya dengan paku yang agak panjang. Lalu putar lagi dan tidurkan cetakan mal ini dan berilah papan penutup mal ini. Lalu ratakan dengan papan yang di bawahnya. Letakkan lagi kayu 1x2 di atas papan penutup ini. Harus sejajar lurus dengan kayu 1x2 yang di bawahnya. Kemudian kayu ini harus dipaku kan lengket pada papan yang untuk menjadi penutup kotak tiang ini. Maka cetakan tiang ini sudah bisa disatukan menjadi persegi 4.